dari kepala desa itu mungkin sudah sampai ke 19 kepala desa sampai saya. Begitu juga di pemerintah daerah, mungkin sudah sekian puluh kepala daerah. Itu belum pernah warga masyarakat Desa Katu itu mencium aroma aspal di ujung kampungnya. Selamat sore teman-teman semua, sahabat pendengar podcast Selebes Bergerak. Kembali lagi bersama saya Rian Gostar dalam podcast Selebes Bergerak. Nah, kali ini dalam podcast kita kedatangan tamu dari Desa Katu, yaitu Pak Henok Cugenos. Selamat sore Pak Henok. Selamat sore. Pak Henok ini adalah salah satu kades terpilih periode 2022 hingga 2027. Nah, mungkin terlebih dahulu untuk lebih mengenalkan kita kepada Pak Henok, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya nama Henok Cugeno. Saya sebagai kepala desa terpilih di Desa Katu periode 2022 sampai 2027. Dan dalam program-program saya ke depan ini sesuai dengan visi misi, itu memang yang pertama itu memperjuangkan wilayah tanah adat Desa Katu dari beberapa luasan itu yang diklaim oleh Taman Nasional. Itu saya akan berupaya berjuang untuk bisa memperjuangkan status betul. Wilayah tanah adat Desa Katu itu. Itu memang yang visi misi yang prioritas. Jadi terima kasih Pak Henok. Jadi dalam visi misi Pak Henok ini itu salah satunya poin pentingnya adalah memperjuangkan hak atas tanah warga adat Desa Katu. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman bahwa Desa Katu ini adalah desa yang berada di Kabupaten Poso, khususnya di Kecamatan Lore Tengah. Nah, Desa Katu sampai hari ini sejak sudah berdirinya sebagai desa belum memiliki kepastian atas tanahnya, di mana konflik bersama negara melalui Taman Nasional ini sudah berlangsung cukup lama. Dan juga hingga hari ini sudah beberapa kali pergantian ke kades, Desa Katu belum memiliki kepastian terkait soal tanah atau wilayah mereka. Nah, Pak Henok, ini kan dalam jenjang waktu 5 tahun yang akan datang. Nah, selain dari program prioritas tadi tuh soal watas wilayah, nah, apalagi yang atau bisa dijelaskan kondisi Katu hari ini seperti apa situasinya, dan juga program-program seperti apa yang akan Pak Henok hadirkan untuk menjawab persoalan-persoalan di Desa Katu. Iya, selain perjuangan tentang status wilayah tanah adat, perjuangan-perjuangan yang lain itu memang yang sangat penting adalah kesejahteraan masyarakat. Karena kita tahu bersama selama ini masyarakat di Desa Katu memang masih banyak yang penghasilannya di bawah standar. Kesejahteraannya itu masih sangat minim, karena ada beberapa yang mempengaruhi. Salah satunya ini karena jalan, utama juga akses jalan itu masih sangat susah, sehingga pembangunan juga di Desa Katu itu masih sementara berkembang, dan memang masih di bawah standar semua pembangunan masyarakat, karena banyak hambatan-hambatan yang mempengaruhi tentang pembangunan di sana. Kenapa saya berupaya untuk berjuang untuk kesejahteraan masyarakat? Karena pada umumnya masyarakat Desa Katu adalah petani. Betul. Itu 90% masyarakat Desa Katu itu adalah petani. Jadi kita memang program-programnya itu yang banyak akan kita upayakan itu di bidang pertanian. Berarti ini salah satu program menjawab
bagaimana program ini bisa melahirkan atau setidaknya sedikit demi atau tahap demi tahap bisa meningkatkan kesejahteraan di petani sendiri, khususnya masyarakat Desa Katu. Nah, menarik tadi salah satu faktor penyebab pembangunan atau kesejahteraan masyarakat di Desa Katu ini, salah satu faktornya itu soal jalan tadi ya, sempat disinggung. Nah, memang kalau saya juga sering ke Katu, di Katu sendiri jaraknya itu kalau kita masuk di Desa Katu sekitar 7 kilo. Nah, dari 7 kilo itu memang kalau kita lalui, kita harus masuk melewati hutan. Dan sayangnya sampai hari ini meskipun Desa Katu telah diakui sebagai desa dan juga terlibat aktif dalam atau berpartisipasi aktif dalam pesta-pesta demokrasi. Kalau biasanya, apalagi ya ini tidak lama lagi kita mau menyambut pesta demokrasi, Katu juga menjadi salah satu desa yang disasar untuk dijadikan kampanye. Nah, namun sayang sampai hari ini kenyataan sudah berapa tahun jadi desa, kalau kita lihat pembangunan jalannya sama sekali cukup memperhatikan atau sangat memperhatikan. Nah, ini juga menjadi faktor yang saya kira pemerintah kita penting untuk memperhatikan soal jalan di Desa Katu, karena di sana ada masyarakat adat yang memang juga butuh soal pembangunan ini. Nah, kita lanjut lagi Pak Kades soal ini. Di situasi, karena kan soal kita hari ini podcastnya tadi memang saya hubungi secara tiba-tiba tanpa terlalu dahulu. Nah, sebenarnya kemarin tadi ya soal apa namanya itu hampir kena soal ya kasus penipuan lah Pak Kades ini tadi. Betul. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya tadi itu? Begini, terima kasih. Sebenarnya ini sudah menjadi harapan kami sebenarnya untuk masyarakat Katu dan juga masyarakat Rompo. Oke, dua desa ini. Iya, bahwa ada informasi dari PU Provinsi menyampaikan bahwa akan ada pelaksanaan survei untuk pembangunan jalan ruas Katu Rompo. Dan ini juga memang sebenarnya kalau tidak meminta uang sebesar 3,5 juta kami pasti akan tertipu. Ya, itu ceritanya dari orang-orang yang modus penipu ini menghubungi Camat Lore Tengah. Setelah Camat Lore Tengah memberikan nomor-nomor kades-kades di sekitaran Lore Tengah untuk mereka, dan mereka langsung menghubungi para kades, termasuk saya dengan Kades Rompo. Kami kemarin kita dihubungi dan mereka menyampaikan bahwa mereka akan turun survei lapangan untuk jalan Katu Rompo sepanjang 7 kilo akan ditingkatkan. Menjadi ada pengaspalan, rabat beton, ada drainase, dan juga ada plat deker. Dan mereka menghubungi saya untuk mengambil foto-foto dokumentasi titik koordinat sama keterangan lokasi. Seperti itu, dan saya sudah lakukan semua tahapan itu. Dan setelah itu saya tadi malam sampai tiba di Palu itu jam 7 malam. Dan setelah itu saya langsung dihubungi untuk menyiapkan administrasi yang diperlukan, termasuk menyiapkan meterai 10.000 sebanyak 5 lembar, map 2, dan juga bahkan mereka memintai untuk membuka rekening desa, sama memintai kami untuk mengirim NPWP desa. Ya, dan juga menyiapkan stempel. Dan setelah itu yang mengaku kepala dinas PU Kabupaten Poso, dia mengatasnamakan nama
seorang kepala dinas Kabupaten Poso itu Pak Haji Faidul. Oke, oke. Ya, setelah itu dia menyampaikan bahwa untuk urusan administrasi itu masing-masing kades menyiapkan 3.500.000. Oh. Nah, itu penyampaian dari yang mengaku oknumnya. Ya. Mengaku Kadis PU Kabupaten Poso. Okay, ya. Dan setelah saya konfirmasi dan juga ke satu juga yang atas nama Heri, dia juga mengaku PU Kabupaten Poso. Dan memang modus mereka ini sangat terorganisir dan juga terpolarisasi. Rapi sekali karena mereka juga menyuruh saya mengontak sama kepala bidang Bina Marga provinsi katanya dari sana. Dan setelah pagi itu saya dihubungi langsung oleh yang mengatasnamakan kepala bidang PUPR provinsi atas nama Pak siapa ini Asbudianto. Iya. Dia mengatasnamakan dan memang mereka ini sangat menguasai pejabat-pejabat di tingkat PU. Mulai kepala seksinya, kepala dinasnya, kepala bidangnya, mereka tahu semua. Kalau dicek nama-nama itu ada setelah kita cross check di jejak-jejak pejabat ini memang benar bahwa itu memang ada. Pak Asbudianto memang kepala bidang PU provinsi di Bina Marga. Dan setelah saya mulai curiga, saya langsung cross check di kantor di Jalan Tobua. Setelah kita cek, rupanya ternyata kepala bidangnya mulai dari hari Senin itu sudah keluar, ada urusan di luar daerah katanya sama wakil gubernur, ada urusan dinas ke Lubuk. Dari situ saya hubungi lagi, Pak, saya ada di kantor PU sekarang, di depan kantor Bapak. Setelah itu saya mulai hubungi satu persatu, mulai mereka tidak merespon. Jadi dan yang mengaku kepala dinas PU Kabupaten Poso ini mengakunya dia bersama-sama dengan kepala bidang Pak Asbudianto sedang rapat di Palu untuk membahas anggaran tentang Jalan Katu Rompo ini. Dan mereka memintai sampai jam 11 itu dana 3,5 juta per kepala desa harus di store. Setelah kita konfirmasi dengan orang-orang di PU Kabupaten, beliau menyampaikan itu dipelajari baik-baik, Pak, jangan harus penipuan. Karena kalau kepala dinas ada pimpin apel tadi pagi di Poso, tidak mungkin dia langsung terbang pakai apa. Betul. Tiba-tiba rapat langsung di Palu menghadiri rapat itu. Betul. Pembahasan anggaran tentang Jalan Katu Rompo itu. Nah, betul. Jadi ini sebenarnya jadi pengalaman dan juga pelajaran kalau betul. Nah, untuk ini juga penting kalau ada penonton misalnya kades atau calon kades ke depan, ini menjadi sebuah pelajaran yang saya kira Pak Henok sudah cukup baik mengambil langkah dalam tidak serta-merta mendapat informasi yang seperti itu langsung gegabah mengambil tindakan. Memang perlu kehati-hatian dalam menghadapi situasi atau kondisi seperti yang dialami oleh Pak Henok dan teman-teman yang dihubungi. Nah, dan kalau tadi dari ceritanya Pak Henok, memang ini suatu modus penipuan yang kalau kita lihat secara sepertinya ini sudah terjadi sudah lama dan juga sudah dikuasai oleh. Dan mungkin mereka sudah merambah ke daerah-daerah yang lain. Bisa jadi. Mereka ini sekarang mulai merambah itu ke pemerintah desa yang mungkin masih kurang paham dengan informasi ataupun kades-kades yang baru yang masih kurang paham dengan tata
cara Iya, betul, tentang betul. pekerjaan-pekerjaan dari dinas-dinas. Ya, apalagi kan kalau di daerah-daerah terpencil kan Iya. kadang akses informasi itu kan betul. masih sulit. Nah, cuma untungnya Pak Kades sempat cross check terlebih dahulu Iya. tuh informasi ini. Nah, saya kira ini penting juga menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa harus hati-hati dalam mengambil tindakan, jangan sampai gegabah yang akhirnya nanti berimbas kepada kita sendiri. Nah, Pak Kades kita lanjut lagi nih tuh. Iya. Sebelum apa sebenarnya motivasinya Pak Henok ini untuk maju seharus maju menjadi Kades Katu? Apakah ada dorongan melihat situasi di desa Katu atau seperti apa? Iya, memang motivasi saya secara pribadi itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa saya sebagai anak daerah atau putra yang memang tumpah darah di desa Katu. Itu sangat prihatin melihat keadaan Katu selama ini, yang dari kepala desa itu mungkin sudah sampai ke 19 kepala desa. 19 Ya, kepala desa. sampai saya. Dan juga mungkin begitu juga di pemerintah daerah, mungkin sudah sekian puluh kepala daerah. Iya. Itu belum pernah warga masyarakat desa Katu itu mencium aroma aspal di ujung kampungnya. Oke. Dan itu saya merasa terpanggil sebagai putra daerah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat desa Katu supaya ke depan bisa setara atau sama dengan daerah-daerah lain yang berkembang di desa-desa di sekitaran Kabupaten Poso. Itu memang harapan saya sebenarnya, ingin meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang ada di desa Katu. Oke, ya. Jadi itu tadi salah satu faktor. Iya, faktor yang dorongan dan kuat. iya, panggilan jiwa memang. Nah, menarik sekali tadi dari memang Katu di desa Katu sendiri ini penting adanya perhatian dari pemerintah terkait dari apa ya tadi yang dibilang Pak Kades itu sudah berapa kali ganti Kades tapi pembangunan sama sekali belum dirasakan oleh masyarakat di desa Katu kan seperti itu. Nah, Pak Kades kira-kira kalau kita bicara soal Katu ini kan sudah di tengah dia tidak adanya pembangunan tidak sampai di desa Katu, terus juga wilayahnya masih belum jelas, belum ada kejelasan. Tapi di selain sisi pemerintah juga masih juga memberikan atau mencari atau bahkan mengakui kalau di situ ada desa Katu tapi secara wilayah sepertinya pihak atau dari negara sendiri belum mengeluarkan statement bahwa memang di sana ada wilayah yang diakui secara adat. Nah, kalau dari potensi-potensi yang ada di desa Katu melihat, karena kalau kita lihat kan dari konfliknya ada sejarah panjang yang dipertahankan di desa Katu. Nah, kira-kira ini apa potensi yang ada di desa Katu sehingga Katu menjadi layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan? Kalau potensi sumber daya alamnya itu sangat luar biasa. Katu itu bagi saya ada dua arti. Satu memang Katu Hua, berarti Katu Hua. Katu Hua itu desa yang sudah mentok, sudah desa terakhir tanpa ada tujuan lagi selanjutnya. Yang kedua itu Katu Wea. Berarti arti dari Katu Wea itu berarti kehidupan. Orang Katu memang mempertahankan wilayahnya itu dan mengetahui bahwa di situ ada kehidupan. Mulai dari tanah yang subur, wilayah yang luas, bahkan sampai sekarang ketika kita mau melihat sejarah-sejarah tentang Katu, itu di sana itu ada semacam hutan kopi yang memang dari zaman Belanda sudah ada. Itu hampir kalau diukur mungkin mendekati 1000 hektar, itu adalah hutan kopi yang ditanam oleh nenek-nenek moyang masyarakat desa Katu pada waktu itu. Dan juga sebenarnya kewajiban sebagai warga negara Katu itu selalu memenuhinya. Terbukti Pak, kita selama ini pajak
pajak untuk tanah yang dikelola oleh orang Katu itu beberapa tahun terakhir ini bisa dicek se-Kabupaten Poso atau mungkin satu Lore Tengah itu Katu selalu aktif dan 100%. Oke. Ini timbal balik dari kewajiban dan hak itu sangat tidak sebanding. Ya, betul. Menurut saya karena kita memenuhi kewajiban kita setiap tahun membayar pajak 100%. Tapi perhatian pemerintah untuk pembangunan kita itu yang utama itu adalah pembangunan akses transportasi kami atau jalan. Itu sangat memprihatinkan. Mungkin se-Kabupaten Poso seluruh desa 142 desa itu tinggal Katu kayaknya yang ini masih belum diaspal jalannya. Ya, betul. Kayaknya dari informasinya tadi soal ada potensi dan juga di mana orang-orang Katu, masyarakat desa Katu itu yang secara aktif dan tidak pernah alpa kalau melaksanakan kewajibannya, kan ini menjadi pertanyaan juga di kita, dan juga ini menjadi atau kita atau masyarakat ya wajar lah kalau dia menagih kepada pemerintah karena selama ini dia memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Dan saya kira selama berpuluh-puluh tahun masyarakat desa Katu juga kalau ada isunya bilang akan merusak hutan ini, saya kira sampai sekarang juga belum ada yang hutan yang ya kalau kita bandingkan dengan wilayah yang ada pertambangan betul, dengan kan itu yang lebih besar yang membabat hutan kan ya terbukti di Morowali lah salah satunya yang baru berapa tahun beroperasi sudah cukup luas wilayah atau hutan yang dibongkar dan menimbulkan banyak dampak. Nah, sementara di desa Katu ya memang saya kira masyarakatnya juga tahu bagaimana mengelola alam atau bersahabat dengan alam ini secara itu kalau di Katu kemarin itu saya sempat menjadi tenaga kontrak di Balai Besar Taman Nasional Lorelindo itu hampir 14 tahun. Jadi saya mengetahui persis hubungan masyarakat Katu dengan alam itu seperti apa. Dengan desa-desa lain di luar desa Katu. Itu seperti apa mereka mengelola kearifan lokal. Dan sampai pada saat ini tidak ada masyarakat desa Katu yang menjual atau melanggar aturan-aturan perundang-undangan tentang kehutanan, baik itu merambah maupun illegal logging ataupun penambangan. Itu tidak pernah dilakukan oleh masyarakat desa Katu dan mereka menghargai itu karena kearifan lokal mereka. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat desa Katu, khususnya Taman Nasional yang selama ini katanya kita diwajibkan menjaga hutan, tapi timbal balik dari masyarakat kita diwajibkan menjaga hutan, tapi timbal balik dari itu apa yang mereka berikan untuk masyarakat desa Katu sebagai penjaga hutan, kelestarian alam di tempat atau di sekitar itu kan juga tidak ada yang bisa mereka perbuat untuk kesejahteraan masyarakat di sana. Memang betul di daerah-daerah lain mereka sering melakukan atau membuat program-program yang katanya memang untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi pada akhirnya itu juga tidak meningkatkan kesejahteraan karena program-program itu banyak juga yang tidak jalan sesuai dengan harapan. Demikian juga masyarakat desa Katu yang selama ini kan mereka selalu menolak bekerja sama dengan Taman Nasional karena memang dari dulu memang
Taman Nasional ini berharap ada kerjasama antara masyarakat Desa Katu dengan Taman Nasional. Tapi timbal balik dari kerjasama ini itu yang selalu diharapkan oleh masyarakat Katu. Kemarin saya hanya menyampaikan ke pihak Taman Nasional, berikan kami irigasi perpipaan. Tapi itu mereka belum bisa memenuhi sampai saat ini. Saya sampaikan kalau kerjasama yang lain, memang masyarakat Katu masih menolak. Tapi kalau diberikan ini irigasi untuk persawahan, karena rata-rata sawah di Katu itu sawah tak ada hujan. Yang hanya mengharapkan musim hujan bisa menggarap tanpa ada irigasi yang mengairi lahan-lahan itu. Harapan kami sebenarnya kalau memang Taman Nasional ingin hadir untuk membantu mensejahterakan masyarakat Desa Katu, ya dengan cara itu yang kami bisa butuhkan. Kalau yang lain-lain bilang menanam pohon ataupun hal-hal yang lain, itu masyarakat Katu sudah lakukan dari zaman dulu tanpa harus diajarkan, dia sudah tahu, sudah ketahui. Saya kira masyarakat Desa Katu kan sudah paham soal paham tentang kelestarian dan kearifan. Juga kalau saya lihat juga perhatikan kan memang kalau kita lihat soal kebutuhannya masyarakat seharusnya, nah itu tadi yang Pak Kadis bilang tuh soal apa yang bisa diberikan ke masyarakat Desa Katu kalau misalnya memang mau ada kerjasama. Nah seharusnya kan ini menjadi penting untuk bagaimana kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dengan negara ini melalui Taman Nasional itu bisa membuka ruang atau aspirasi masyarakat. Harusnya dia bisa mendengar apa yang menjadi kebutuhannya masyarakat kan untuk bisa berjalan dengan baik kerjasamanya, supaya tidak datang seperti beberapa kali kan tempat kejadian. Saya ingat terakhir kalau tidak salah tahun 2017 tiba-tiba pihak dari negara Taman Nasional Balai kalau tidak salah itu tiba-tiba datang memasang patok-patok kalau tidak salah itu. Nah ini kan sebenarnya komunikasi dan sosialisasi memang penting juga untuk dilakukan dari antara pihak Taman Nasional, Balai dan juga masyarakat, karena masyarakat juga kan ini kita penting untuk menghargai apa yang menjadi ruang hidupnya di selama sudah berpuluh-puluh tahun kalau kita apalagi bicara Katu kan. Nah ini selanjutnya Pak Kades, apa harapannya kepada untuk Desa Katu dan juga pemerintah kita? Harapan saya sesuai dengan visi misi saya itu mudah-mudahan bisa direalisasikan. Yang pertama memang perjuangan itu tentang status wilayah Katu itu saya sudah perjuangkan kemarin setelah saya dilantik. Itu perjuangan yang pertama saya lakukan, komunikasikan dengan pihak BPKH, Taman Nasional Lorelindo, dan juga beberapa pemerintah daerah. Dan saya komunikasikan dengan pihak BPKH. Mereka menyampaikan bahwa memang usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Poso itu untuk revisi tata ruang itu belum ada. Dan saya konfirmasikan juga ke pihak Balai Taman Nasional, memang dari pihak pemerintah kabupaten itu belum mengusulkan untuk revisi tata ruang. Dan setelah saya konfirmasikan dengan pihak tenaga ahli Bupati Bapak Yus Ama, bahwa beliau menyampaikan itu memang waktu beliau masih menjadi anggota dewan, waktu itu mereka memang baru merancangkan tentang peraturan daerah tentang revisi tata ruang. Dan sampai beliau tidak terpilih lagi, itu peraturan daerah tentang revisi tata ruang belum sempat disahkan. Dan mungkin ini yang mempengaruhi perjuangan-perjuangan kita juga untuk pemerintah. Dan harapan saya
untuk apabila ini memang betul-betul belum disahkan peraturan daerah tentang revisi tata ruang, itu supaya segera disahkan oleh Dewan Kabupaten Poso, supaya ada jalan kita untuk bermohon ke pemerintah daerah, selanjutnya kita lanjutkan ke pemerintah provinsi. Iya, betul. Karena pemerintah provinsi kemarin kita sudah masuk, mereka menyampaikan itu harus ada permohonan dari pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Poso. Ini memang perjuangan yang sangat panjang, betul. yang harus saya sebagai pemerintah Desa Katu harus jalani dan akan tempuh sampai di mana kemampuan saya untuk memperjuangkan ini. Saya akan berjuang dan akan berharap kepada teman-teman yang lain, baik itu teman-teman kerja maupun pihak-pihak yang bisa berkompeten di dalam, baik itu dinas kehutanan. Saya akan berjuang untuk berkomunikasi baik supaya ada titik terang untuk perjuangan tentang status wilayah tanah adat Desa Katu. Oke, nah itu jadi harapan yang menjadi harapan ke depan, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pihak yang berwenang untuk menjadi perhatian dan juga mengimplementasikan apa yang menjadi harapan Pak Kades Katu bersama masyarakat. Nah, terakhir sebelum kita tutup podcast kita ini, saya ingin Pak Kades bisa memberikan saran dan masukan kepada anak-anak yang berasal dari Katu yang saat ini sedang merantau mungkin, dan juga ya mungkin ada yang sekolah, yang kerja, untuk diberikan motivasi biar punya semangat lagi untuk membangun Desa Katu. Ya, untuk anak-anak Desa Katu yang mungkin ada di perantauan sementara penuntutan ilmu, saya sebagai pemerintah Desa Katu mengharapkan silakan kalian menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, gunakan waktu yang ada untuk mencari ilmu, dan harapan saya semoga kalian dan ilmu-ilmu kalian itu bisa kalian bawa pulang untuk membangun Desa Katu ke depannya. Karena saya juga merasa sedih ketika ada anak-anak Desa Katu yang setelahnya berhasil, mereka tidak lagi mengingat tentang tanah kelahiran mereka. Kita sering mengajak untuk membangun desa, tapi mereka mungkin dengan kesibukan mereka sehingga tidak sempat untuk berjuang bersama-sama tentang Desa Katu. Itu harapan saya. Saya berharap memang semua anak-anak Desa Katu itu bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk bisa membangun Desa Katu, supaya Desa Katu ini menjadi desa juga yang bisa berkembang dan maju ke depannya. Apalagi banyak impian-impian kita yang masih tertunda di Desa Katu. Kita akan buktikan dan kita akan wujudkan impian-impian tersebut. Demikian. Oke, terima kasih Pak Kades. Nah, tadi itu penyampaian pesan dan juga harapan dari Pak Kades untuk teman-teman atau pemuda-pemudi Desa Katu yang saat ini sedang menuntut ilmu. Nah, ya terima kasih Pak Kades atas waktunya. Sekitar berapa menit ya? Terakhir kita tadi sudah ditutup dengan harapan ke pemerintah kabupaten maupun provinsi terkait dengan status wilayah Desa Katu, dan juga harapannya dan pesannya kepada teman-teman dari Desa Katu yang saat ini sedang menuntut ilmu. Nah, terima kasih sudah bersedia meskipun mendadak tadi. Belum sempat merancang apa yang akan kita podcast, tapi ya saya kira dalam beberapa menit ini ada banyak pengalaman, pelajaran juga yang sudah dibagikan ke kita, cerita-cerita menarik dan juga harapan-harapan menarik. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore.